Hai sahabat Lore Movie, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada part sebelumnya, Jin berhasil menyelamatkan Meisha dan Bill setelah melawan pasukan Kinzilo dan bertarung melawan prajurit Beastman Serigala Putih. Akhirnya grup 1 dan 2 berhasil kembali ke Taman Pedang dengan keadaan selamat tanpa ada satupun personil yang terbunuh. Pada part kali ini, part ke-11 diambil dari light novel bab 30 sampai 32. Saat Jin bersantai di pemandian air panas, Jin memikirkan buah hasil dari misi terbarunya. Dia telah memperkuat kekaguman dan keyakinan para taruna terhadapnya, di mana seseorang akan menemukan Rakandel yang rela mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan seorang kadet belaka. Biasanya, 100 taruna akan dipaksa untuk mempertaruhkan hidup mereka untuk menyelamatkan satu Rakandel. Banyak taruna pemula yang memiliki potensi besar, Meisha dan Bell jelas sangat menjanjikan, tetapi sebagian besar taruna yang berpartisipasi dalam misi juga sangat berbakat. Tak satu pun dari mereka akan pernah melupakan keberanian Jin ketika menyelamatkan Meisha dalam hidup mereka. Saya tidak harus bertindak seperti yang saya lakukan untuk mendapatkan kepercayaan atau kekaguman mereka. Tetapi tidak ada salahnya untuk memilikinya. Menyelamatkan Meisha bukanlah skema yang diperhitungkan. Jin telah hidup selama 43 tahun jika dia memasukkan kehidupan masa lalunya. Jadi sebagai manusia yang terampil, kuat dan dewasa, dia tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apa-apa ketika seorang gadis muda diculik dan hampir melakukan hal-hal buruk padanya. Jika Jin tidak menyelamatkan Meisha selama misi ini, dia akan dirundung rasa bersalah dan malu untuk waktu yang lama. Dan dia tidak mundur untuk menghidupkan kembali kehidupan yang memalukan seperti itu. Dia telah mengalami lebih dari cukup perasaan tidak berdaya dalam kehidupan pertamanya. Sekarang, saatnya baginya untuk menjalani gaya hidup yang berbeda. Astaga, bola energi hitam terbentuk di atas telapak tangannya yang basah dan bersabun. Jadi ini adalah energi spiritual bintang 4. Itu tidak tampak berbeda di luar dari belakang ketika itu adalah 3 bintang. Namun, beratnya berbeda. Bola energi spiritual yang berdenyut di tangannya terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Energi spiritual bintang 4 memiliki kekuatan penghancur sebanyak aura dan mana bintang 6. Itu pada tingkat yang berbeda dibandingkan dengan kekuatan biasa. Faktanya, karena energi spiritual Jin saat ini lebih kuat dari sebelumnya di kehidupan sebelumnya dalam hal kekuatan penghancur murni. Tapi karena ilmu pedangku masih bintang 3, aku tidak bisa memanfaatkan energi spiritual sepenuhnya. Kekuatan spiritual paling efektif bila digunakan dengan pedang. Terlebih lagi, efeknya dimaksimalkan saat digunakan dengan Bradamante atau Barisada, pedang yang dibuat khusus untuk menyalurkan energi spiritual. Soldarat adalah dewa bayangan dan juga dewa pedang. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kekuatan spiritual dan sihir tidak cocok. Meski para penyihir mendambakan Soldarat, mereka hanya tertarik pada kekuatan superior dari kekuatan spiritualnya. Tapi hanya karena mereka tidak cocok bukan berarti mereka tidak berguna satu sama lain. Itu semua masalah efisiensi. Dan sekarang, Jin memiliki kebebasan untuk memilih metode yang paling efektif setiap saat. Karena dia juga bisa menggabungkan sihir dengan ilmu pedang jika dia mau. Aku akan mencapai ilmu pedang bintang 6 dalam 5 tahun ke depan. Ilmu pedang bintang 6 secara umum diketahui bahwa bintang 1 hingga bintang 2 dianggap sebagai kesatria pemula. Bintang 3 hingga bintang 4 adalah kesatria biasa. Bintang 5 adalah kesatria superior dan akhirnya bintang 6 adalah kesatria elit. Peringkat untuk penyihir kurang lebih sama dengan kesatria. Bintang 7 dan seterusnya adalah kesatria master. Namun ada banyak master di seluruh dunia yang tidak mengejutkan karena benua ini memiliki populasi 2 miliar orang. Bintang 7 hanya dianggap sebagai alam transendental di antara orang-orang biasa. Namun di antara para pejuang, tahap bintang 8 dan seterusnya benar-benar dianggap luar biasa.
Ada lebih sedikit orang yang telah mencapai bintang 8 di seluruh dunia. Adapun tahap bintang 9, mungkin ada kurang dari 100. Bahkan jika seseorang menemukan setiap pelatihan pertapa esentrik dalam pengasingan, tak perlu dikatakan ada jauh lebih sedikit dari itu di bintang 10. Akhirnya, tahap di mana hanya ada satu orang, alam yang unik. Kejadian itu adalah alam di mana seseorang telah melampaui batasan kemanusiaan dan lebih menjadi setengah dewa. Aku pasti akan mencapai alam itu dalam kehidupan ini. Tidak, aku akan melampaui alam itu. Untuk melakukan itu, jin pertama-tama harus berhasil menangani skema dan tipu muslihat saudara-saudaranya. Begitu dia maju ke kelas pelatihan menengah. Meskipun Miu, Ani, dan si kembar Tona berbicara di area terpencil sebelumnya, jin sudah bisa memprediksi gerakan si kembar. Dia sudah mengantisipasi semua kemungkinan rencana tindakan mereka. Sebagai seseorang yang pernah hidup di dasar rantai makanan Rakandal selama 25 tahun di kehidupannya sebelumnya, tidak mungkin jin tidak tahu tentang rencana mereka. Jin belum pernah mengalami kelas pelatihan menengah dalam kehidupan pertamanya karena putus dari kelas pemula, tapi dia lebih dari sadar bahwa kelas menengah seperti hutan belantara, tepat di mana hanya yang terkuat yang bertahan. Dengan kata lain, logika dan alasan tidak diperlukan di kelas pelatihan menengah. Itu sama di hutan di setiap benua, meskipun ada beberapa hewan yang pintar dan licik terkadang menggunakan otaknya untuk bertahan hidup, kebanyakan dari mereka berada di tengah atau di bawah rantai makanan. Kalau begitu, hewan apa yang hidup damai di hutan tanpa diganggu? Aku akan mendominasi kelas menengah dengan kekuatan murni. Predator ganas yang memiliki kekuatan absolut. Februari 1795, hasil dari nilai taruna telah diumumkan. Semua anggota yang menemani jin dalam misi telah maju ke kelas menengah. Sebagai pidato perpisahan kelas pelatihan pemula, jin menerima medali dan dorongan dari para tetua klan Arkandal. Semua taruna yang maju sekarang telah pindah ke asrama baru mereka. Jin juga menerima tawaran dari kepala pelayan kedua, Petro, untuk pindah kamar. Rosa telah menyiapkan sebuah ruangan besar di tengah mansion untuk putra bungsunya. Ruangan itu sebelumnya digunakan oleh Joshua Rakandal di masa mudanya, kakak tertua Jin. Setelah Joshua berhenti menggunakan ruangan itu, tidak ada yang diizinkan menggunakan sejak saat itu. Petro, beritahu ibuku bahwa aku baik-baik saja di tempatku sekarang. Saya ingin terus menggunakan ruangan ini. Tuan Muda Jin, kamar yang digunakan Tuan Muda Joshua adalah yang terbaik di Taman Pedang dan sangat penting. Itu adalah kamar yang hanya diberikan kepada putra tertua klan. Aku tahu banyak itu, tapi beritahu ibu bahwa aku lebih suka di sini agar dia tidak marah, mengerti? Petro telah mendapatkan pemahaman yang baik tentang kepribadian jin selama beberapa tahun terakhir. Tuan Muda ke-13 yang dia kenal tidak pernah berubah pikiran setelah membuat keputusan. Itu sebabnya sangat disayangkan, kamar yang melambangkan putra sulung telah ditawarkan kepadanya. Jadi mengapa dia menolaknya? Saudara-saudara jin yang lain hanya bisa mengisap jempol mereka sambil diam-diam berharap mereka menerima kamar untuk diri mereka sendiri. Tuan Muda, tolong pertimbangkan kembali sekali lagi. Saya berterima kasih atas perhatianmu, tetapi saya sudah mengatakan bahwa saya tidak membutuhkannya dan jika menurutmu itu sangat disayangkan, gunakan ruangan itu untuk dirimu sendiri. Pada akhirnya itu hanya sebuah ruangan. Kamu dapat mengambil cuti kamu. Saya tidak terlalu menikmati menggunakan kamar yang besar dan memberatkan seperti itu. Petro menundukkan kepalanya sebagai tanggapan seolah-olah dia mengetahui niat jin. Kepala pelayan tidak percaya bahwa Tuan Muda ke-13, seorang bocah lelaki berusia 15 tahun, memiliki wawasan yang begitu dalam. Dia memperhatikan bahwa Nyonya menawarkan kamar kepadanya sebagai ujian, bukan hadiah. Petro kemudian kembali ke Rosa dan memberitahu dia tentang keputusan Jin. Jin menolak. Ya, Nyonya. Rosa mendengarkan sambil meletakkan dagunya di satu tangan dan bersenandung pelan. Dia puas dengan penolakan Jin untuk menerima kamar Joshua. Jin, saya kadang-kadang tidak bisa membedakan apakah putra bungsu
kami tidak memiliki keinginan atau terlalu banyak keinginan. Kamar yang ditolak jin tidak lain adalah kamar putra tertua klan Rakandel besar. Itu tetap kosong sejak Joshua pindah dari sana. Dengan kata lain, itu menyiratkan bahwa ruangan itu hanya diberikan kepada anak yang akan bertanggung jawab atas klan di masa depan. Begitu mereka melangkah ke dalam ruangan, mereka akan mendapat dukungan penuh dari klan. Dan Jin segera menyadari bahwa tawaran indah ini adalah umpan manis yang terhubung dengan pancing yang menakutkan. Begitu dia pindah ke ruangan itu, Jin akan menjadi sasaran semua saudaranya. Jin meninggalkan kamarnya dengan beradamante di pinggulnya. Dia akan keluar untuk memeriksa taruna yang akan dia latih mulai besok di kelas pelatihan menengah. Selamat pagi Tuan Muda. Scott, kumpulkan semua taruna yang maju ke kelas menengah. Siap. Sebanyak 9 taruna berkumpul di kamar Scott, termasuk Mesa dan Bell. Meskipun mereka berpura-pura baik-baik saja, Anda bisa melihat stres dan kegelisahan di mata mereka. Kita akan berada di kelas menengah mulai besok. Apakah kalian semua sudah menyelesaikannya sendiri? Ya, dengan serempak. Seperti yang kamu ketahui, kelas menengah dibagi menjadi beberapa kekuatan yang dengan nama fraksi. Semua taruna mengangguk serempak. Mereka tahu lebih baik daripada orang lain bahwa mereka adalah salah satunya orang di fraksi jin. Para taruna juga tahu bahwa mereka akan menjadi sasaran pelecehan, ancaman, dan paksaan karenanya. Itu adalah kejadian alami, sementara taruna lain tidak bisa menyiksa Rakandel berdarah murni. Mereka masih bisa menargetkan fraksinya. Tidak perlu takut. Aku memanggil kalian semua ke sini untuk mengatakan itu. Iya. Para taruna menjawab dengan wajah tegas. Jin menemukan perilaku mereka menggemaskan dan menawan. Sudah jelas siapa yang akan menjadi yang pertama membidik anak-anak ini mulai besok. Pertama, si kembar Tona. Meskipun si kembar mungkin masih takut pada Jin sekarang, dia yakin mereka sedang merencanakan sesuatu. Dan orang lain yang akan membantu si kembar Tona untuk mengawasiku kemungkinan besar adalah kakak tertua, Mew dan Ani, bisa juga kakak Vigo. Siapapun pendukung si kembar Tona, Jin berencana untuk mengakali mereka. Aku akan melihat kalian semua besok, dan selama jam-jam di luar sesi pelatihan, pastikan kalian bergerak dalam kelompok minimal 3 orang. Kalian dilarang bertindak secara individu sampai saya benar-benar menaklukkan kelas menengah. Siap dimengerti, semua menjawab dengan serentak. Mulai dari kelas pelatihan menengah, para taruna tidak diajarkan oleh instruktur tamu dari luar klan, seperti Garon Altemiro. Ini adalah penatua dari klan Rakandel yang bertanggung jawab atas para taruna. Para taruna klan yang dulunya adalah ksatria bintang 8 atau lebih tinggi, di masa muda mereka bergiliran mengajar kelas. Mereka juga pernah menjadi pembawa bendera klan yang gagal menjadi patriark. Saat ini ada sekitar 150 taruna di kelas menengah. Penatua yang bertanggung jawab untuk mengajar mereka beberapa tahun terakhir adalah Zed Rakandel. Dia yang pernah terkenal sebagai ksatria bintang 8 adalah adik laki-laki Siron. Pada pagi hari pelatihan dimulai. Perhatian, para taruna mengulangi perintah Zed saat mereka berdiri di tempat pelatihan. Tahun ini kami memiliki 10 taruna baru di antara kalian, sementara 27 putus sekolah. Zed berbicara dengan ekspresi tidak senang saat dia berdiri di peron. Dia tidak puas dengan bagaimana ada lebih banyak putus sekolah daripada pendatang baru. Para pemula, belajarlah dari seniormu bagaimana gaya hidup kadet menengah. Peran saya hanya untuk mengajar ilmu pedang dan mengevaluasi semua orang. Selama tidak ada kematian, selesaikan saja semua masalah internal kalian di antara kalian sendiri. Mengerti? Dimengerti. Tanya pada senior, apa yang selalu saya tekankan? Rakandel tidak membutuhkan orang lemah. Para taruna menengah tiba-tiba berteriak serempak dan terus melatunkan moto saat mereka menatap para pendatang baru. Selain itu, ada kebencian yang jelas dalam tatapan mereka. Karena Jin ditekan oleh tatapan dari teriakan mereka sehingga mereka kesulitan untuk menegakkan kepalanya. Siapapun di seluruh dunia juga akan merasa tertekan oleh ucapan mendadak di mana senior mereka memangsa mereka dengan peringatan mengerikan.
Di antara sekelompok orang yang meneriakkan moto itu adalah si kembar Tona. Berdiri di sekitar mereka adalah beberapa kesatria bintang 4 dan 5, yang semuanya adalah bagian dari fraksi Miu dan Ani. Betapa berisiknya, ngomong-ngomong, si kembar Tona ada di sini. Ada beberapa orang di sekitar mereka dengan cemberut yang dalam. Mereka dari fraksi Elder Sister Ani. Rekandel tidak membutuhkan orang lemah. Nyanyian itu terus berlanjut tanpa henti. Para taruna menengah tampaknya berencana meneriakkan peringatan sampai semua pendatang baru menundukkan kepala. Tiba-tiba Jin melangkah maju dan mendekati si kembar. Langkahnya ringan dan santai seolah-olah dia sedang berjalan-jalan. Kenapa dia datang ke sini? Jangan takut. Pikirkan saja untuk menghancurkannya mulai hari ini. Si kembar Tona berkomunikasi dengan tatapan mereka dan mulai berteriak lebih keras dari sebelumnya. Z memperhatikan Jin dengan penuh minat saat dia mengelus jenggotnya. Langkah Jin tidak melambat, sepertinya dia tidak akan berhenti sampai dia berdiri beberapa sentimeter dari si kembar. Para kadet perantara lainnya mengalihkan pandangan mereka dari para pendatang baru ke bocah Rakandel. Jin menghunus Bradamante entah dari mana dan memotong sesuatu. Nyanyian yang memekakan telinga pada para taruna berakhir seketika. Rahang mereka terngangak saat mereka menyaksikan pemandangan menakjubkan di depan mereka dengan kaget. Si kembar Tona membatu seperti patung. Tangan Z juga membeku di tengah janggutnya. Jin telah memotong lengan bawahnya. Lengan bawah milik salah satu taruna berdiri di sekitar si kembar. Sebagai anggota fraksi Ani, dia adalah seorang ksatria bintang 5. Dengan kata lain, dia berada di puncak rantai makanan di kelas menengah sampai sekarang. Tidak mungkin kadet bisa memprediksi atau membela diri dari serangan mendadak itu. Bahkan jika seseorang adalah Rakandel berdarah murni, siapa yang waras akan mengacungkan pedang mereka pada hari pertama mereka di kelas menengah selama upacara penyambutan peringatan yang diselenggarakan oleh Z Rakandel. Saat darah menyembur keluar dari luka si kadet, si kembar Tona tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka panik. Panas dan kegembiraan yang membanjiri tempat latihan beberapa saat yang lalu telah benar-benar lenyap. 150 pasang tatapan semuanya terkonsentrasi pada Jin. Tapi anak laki-laki tersebut tidak memberikan penjelasan apapun atas tindakannya dan hanya menyarungkan pedangnya. Sebaliknya, dia berbicara dengan nada tenang. Panggil tim medis. Jin berpikir dalam hati. Orang-orang yang membutuhkan peringatan bukanlah dia dan tarunanya. Itu adalah senior mereka. Semua orang berdiri dengan tenang dalam keterkejutan saat erangan kadet yang diamputasi bergema di tempat latihan. Taruna lain tidak percaya apa yang mereka saksikan bahwa mereka meragukan mata dan telinga mereka. Apa yang kamu pikir kamu lakukan? Berhenti membuang-buang waktu, panggil tim medis. Si kembar Tona mengangkat suara mereka meskipun sudah terlambat satu langkah. Jin masih berdiri di depan mereka dengan tatapan acuh tak acuh. Jin, kamu keparat. Apakah kamu kehilangan akal sehatmu? Kenapa kamu mengayunkan pedangmu tanpa peringatan? Meskipun si kembar keberatan dengan tindakan Jin, mata mereka gemetar karena cemas. Apakah dia sudah memperhatikan bahwa kita meminjam antek-antek kakak perempuan kita? Tapi, bagaimana dia bisa menunjukkan dengan tepat dan memotong lengan seseorang? Semua yang bisa dipikirkan si kembar saat ini sedang menghadapi masalah ini. Apapun yang terjadi, jika tidak, mereka harus menangani dua bencana. Pertama, mereka telah membiarkan salah satu antek-antek kakak perempuannya terluka pada hari pertama mereka. Pada tingkat ini, saudara perempuan mereka akan menegur mereka sampai mati. Kedua, jika mereka tidak segera membalas dendam kepada kadet dan bertindak melawan Jin, martabat mereka akan mencapai titik terendah. Berita bahwa si kembar Tona telah dipermalukan oleh adik bungsu mereka di depan semua taruna perantara lainnya akan langsung menyebar di dalam klan. Menggigil mengalir di tulang belakang mereka saat mereka menatap mata Jin yang tenang. Tetapi mereka tidak bisa membiarkan diri mereka mundur ketakutan. Bagaimana mereka menjelaskan diri mereka kepada saudara perempuan mereka? Kami sangat menyesal, kami takut pada yang termuda meskipun kami memiliki antek-antek kamu bersama kami, seolah-olah mereka bisa mengatakan sesuatu seperti itu. Pada akhirnya si kembar Tona menghunus pedang mereka secara bersamaan.
Aku akan membunuhmu. Itu dia. Berhentilah mencoba merangkak naik peringkat. Kamu? Jin benar-benar mengabaikan si kembar Tona dan menoleh ke kadet yang memegang lengan yang berdarah. Kadet itu mengangkat kepalanya dan menatap Jin. Siapa namamu? Kajin Remelo. Apakah kamu tahu mengapa aku memotong lenganmu? Aku tidak. Mengapa kamu melakukan hal seperti itu? Hei Jin, apakah kamu mengabaikan kami? Lepaskan senjatamu lagi. Sudah saatnya kita membawa konflik ini ke... Jin sedikit memiringkan kepalanya untuk melakukan kontak mata dengan si kembar. Aku sedang berbicara dengan Kajin sekarang. Apa itu? Tolong diam. Jika kamu ingin bertarung dengan saya akan memanjakan diri di kemudian hari. Beraninya kau setelah menyerang kadet kita, kadetmu? Haitona hampir secara narulia menutup mulutnya sendiri dengan tangannya. Apakah orang ini bagian dari fraksimu? Saya hanya menebasnya saat dia mengarahkan niat membunuh ke arah saya. Keheningan turun ke tempat latihan sekali lagi. Sekembar Tona hanya bisa menatap heran dengan mulut dan mata terbuka lebar. Mereka berencana menghadapi Jin, tetapi terjebak dalam langkahnya. Kajin Remelo didirikan sebagai bagian dari fraksi Sekembar Tona. Dengan kata lain, tindakan Jin barusan bukanlah ledekan pemberontakan yang sederhana, melainkan bagian dari tradisi jangka panjang dalam klan Rankandel. Itu adalah bagian dari pertempuran untuk mendominasi mereka. Konflik keluarga Rankandel selalu menjadi sumber inspirasi bagi para penyair dan penyanyi keliling. Itu juga bahan gosip yang bagus untuk pelanggan mabuk di bar. Secara umum, tidak ada cerita yang lebih menggembirakan daripada kisah saudara kandung yang bertempur habis-habisan untuk saling menginjak-injak. Tim medis telah tiba. Saat teriakan bergema dari belakang barisan taruna, kerumunan terbelah menjadi dua untuk membuat jalan. Tim medis bersikap seperti biasa, tidak seperti si kembar Tona atau taruna lainnya. Mereka sudah terbiasa melihat darah dan luka setiap hari di klan. Karena gerakan alami tim medis saat mereka menetap di sekitar Kajin, si kembar juga harus menyingkir. Meskipun mereka adalah Rankandel berdarah murni, mereka tetap tidak dapat mengganggu operasi medis darurat. Dengarkan baik-baik, Kajin. Itu juga berlaku untuk semua taruna di sini. Jin tiba-tiba berteriak sambil mengangkat kepalanya. Saya Jin Rankandel. Mulai sekarang saya tidak keberatan jika ada di antara kalian yang berperilaku seperti yang baru saja saya lakukan terhadap Kajin. Kau bisa menyerangku secara mengejutkan dengan pedangmu, atau menyerangku dari belakang saat aku lengah. Para taruna yang tercengang menatap Jin dengan mulut terngangah. Tapi ingat ini, jika saya merasakan ada orang yang mengarahkan niat membunuh sekecil apapun ke arah saya tidak akan ragu untuk menebas kalian juga, sama seperti yang saya lakukan beberapa saat yang lalu. Setelah mengatakan apa yang harus dia katakan, Jin dengan santai kembali ke posisi semula. Para taruna di daerah itu hanya bisa menelan lidah saat Jin melewati mereka. Dia telah menyebabkan kekecewaan seperti ini, bahkan ketika Zed Rankandel mengawasinya dengan mata terbelalak dari panggung. Namun Jin bahkan tidak repot-repot meminta maaf kepada Zed. Bocah itu tahu bahwa menurut Zed yang dia kenal, pamannya akan memujinya alih-alih menghukumnya. Dia mencintai konflik keluarga dan orang-orang berani lebih dari siapapun di klan ini, lebih dari ayah sebenarnya. Tim medis meninggalkan tempat latihan dengan Kajin di atas tandu. Semua taruna menyaksikan dengan tidak sabar untuk melihat bagaimana Zed akan menghukum Jin. Mereka semua berharap bocah itu dicela oleh instruktur. Si kembar Tona terutama berharap paman mereka akan menghukum saudara mereka dengan keras. Jin Rankandel, anak ke-13 sang patriark. Ya, penatua. Jin tidak memanggilnya paman. Ayah dan pamannya mirip. Tampaknya para tetua klan semuanya lebih suka dihormati sesuai dengan pangkat mereka. Kamu telah melakukan sesuatu yang sangat mengerikan. Kamu berani melakukan hal seperti itu di hadapanku. Warna kembali ke wajah si kembar Tona saat mereka berdiri membeku. Zed Rankandel, paman mereka yang menakjubkan. Raungan gemuruh Zed bisa membuat siapapun mundur ketakutan, bahkan adik laki-laki mereka yang mengerikan. Iya, itu benar. Betapa kurang ajar, mengapa kamu melakukannya? Aku tidak menantang saudara-saudaraku sekarang. Saya menantang kamu, penatua.
Tidak hanya dia memotong Jin, Jin juga membuat pernyataan ofensif. Pada titik ini bahkan si kembar Tona hanya bisa menahan napas karena terkejut, meskipun mereka ingin melihat Jin dihancurkan. Apakah dia benar-benar kehilangan akal? Kebaikan, bagaimana dia bisa bertindak seperti ini? Si kembar memiliki pemikiran yang sama dengan taruna lainnya. Kamu menantang saya? Apa cerita yang sangat-sangat menarik? Apa yang membuatmu melakukan itu? Pedang putih terbentuk di tangan Z. Membentuk pedang aura murni adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh ksatria bintang 8 yang luar biasa. Berbicara bergantung pada jawabanmu. Aku mungkin akan segera memenggal kepalamu. Terlepas dari kenyataan bahwa aku termasuk di antara taruna baru, kamu menyelenggarakan upacara penyambutan kelas menengah khusus. Saya menganggap itu sebagai tantangan dan serangan dari kamu, Panatua. Z tengah ringan mengayunkan pedangnya dan luka kecil muncul di pipi kiri Jin. Tapi anak laki-laki itu berdiri diam dan menunggu jawaban dari pamannya. Jadi, kamu tersinggung dengan upacara yang saya selenggarakan dan menyebabkan semua kebingungan dari kekacauan ini. Kamu pikir saya menantang dan menyerang kamu? Meskipun saya tidak tersinggung, itulah tepatnya. Kalau begitu, mengapa kamu menyerang seorang kadet alih-alih aku? Karena aku belum bisa menang melawan yang lebih tua. Seandainya saya memiliki peluang nyata untuk menang, saya akan menebas kamu alih-alih Jin atau saudara laki-laki saya, Penatua. Sepertinya kamu tidak peduli dengan hidupmu, atau mungkin kamu terlalu mempercayai posisi kamu sebagai putra patriark. Hanya karena lawan saya lebih kuat dari saya, tidak berarti saya harus duduk dan dilecehkan oleh mereka. Saya hanya percaya pemikiran seperti itu bukan bagian dari kebajikan dari standar Rakandal. Kaki taruna di dekatnya berada di ambang gemetar. Mereka tidak tahu atas dasar apa Jin berusia yang baru 15 tahun ini bisa berdiri tegak dan mengoceh seperti itu. Z hanya berbicara lagi setelah berpikir sendiri selama beberapa menit. Jadi maksudmu hidup seseorang mungkin hanya sementara, tapi kehormatan seseorang bertahan selamanya. Betapa bodohnya. Aura berbentuk pedang di tangannya menyebar, tapi pamanmu ini sangat menyukai keberanian bodohmu. Bagus, aku akan mengakuinya. Kamu layak bertahan di antara Rakandal. Z tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ingat hari ini, Taruna. Hari ini kamu telah menyaksikan intisari Rakandal. Sikap Rocky ini adalah inti dari identitas kami sebagai ahli pedang. Setiap hari adalah pertempuran. Kamu diberhentikan. Daytona dan Haitona akan tetap tinggal. Sisanya dari kalian dapat kembali. Latihan dimulai besok. Para taruna mulai keluar dari tempat latihan dengan tertib. Si kembar Tona merasa seperti darah mereka terkuras dari tubuh. Saat Jin melewati mereka, dia berbicara, "Sebagai adik laki-lakimu, aku ingin memberimu beberapa saran." Si kembar menoleh untuk menghadapinya dengan ekspresi kosong. "Selalu berpikir masa depan. Kamu mungkin lebih takut pada kakak kita daripada aku sekarang. Tapi itu bisa berubah nanti. Tidakkah menurutmu begitu?" Si kembar Tona bahkan tidak bisa menjawab Jin sambil tersenyum lembut. Wow, harus kukatakan dorongan dan tekadnya luar biasa. Apakah kita baru saja bermimpi? Aku masih tidak percaya itu terjadi. Apakah menurutmu rumor bahwa dia membunuh prajurit Serigala Putih itu benar? Mengesampingkan bagaimana kita bisa bergabung dengan faksinya. Kita seharusnya tidak menjadikan dia sebagai musuh. Tapi dia masih yang ke-13 di antara 13 anak Rakandal. Kami tidak ingin merusak seluruh hidup kami dengan bergabung dengan fraksi yang salah. Rakandal lainnya semuanya sudah dibedakan. Itu tidak salah, tapi tetap saja dia cukup menarik untuk dilihat. Siapa yang akan cukup berani untuk bertindak seperti itu di depan Penatua Z? Dan apakah kamu sudah mendengar? Mereka mengatakan bahwa Tuan Muda Jin suatu hari nanti akan menjadi penerus klan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Patriark tidak puas dengan Tuan Joshua. Jadi, mendiamkan bagaimana jika seseorang mendengar kita. Kamu akan membuat kita semua dalam masalah. Insiden baru-baru ini di kelas pelatihan menengah segera menyebar di antara para taruna. Setiap kadet
menengah di asrama membicarakan tentang perilaku jin hari ini. Sementara itu, Scott, Mesha, Bell, dan kadet lain yang maju bersama jin tahun ini sudah disebut divisi termuda. Dengan kata lain, mereka adalah objek tatapan tajam yang menekan senior mereka. Para kadet perantara yang baru bergerak dalam kelompok setiap saat seperti yang diperintahkan jin kepada mereka. Sejak Tuan Muda Jin memotong lengan Kajin, mereka mungkin akan membalas dendam dalam sehari. Awasi lingkungan kalian setiap saat dan tetap siaga. Mesha, pemimpin tidak resmi kelompok itu, memberi perintah kepada mereka semua. Dan setiap 1 jam kemudian sekelompok taruna menengah datang ke ruangan tempat divisi bungsu berkumpul. Anggota divisi termuda bertukar tatapan gugup dengan mengambil posisi mereka saat salah satu dari mereka dengan hati-hati membuka pintu. Sama seperti apa yang telah dilakukan Tuan Muda Jin di kelas hari ini. Mereka bersiap untuk mengayunkan tinju mereka segera setelah mereka mendeteksi sedikit pun niat membunuh. Senang bertemu denganmu, junior. Namun taruna menengah yang berdiri di depan pintu memegang rokok, alkohol, dan semua jenis makanan yang ringan. Seolah-olah negara musuh telah mengirim duta besar untuk membangun hubungan persahabatan antara kedua negara. Divisi bungsu kaget dan mau tidak mau menerima keranjang makanan dengan ekspresi kosong. Sebenarnya, setelah mengalami upacara penyambutan hari ini, para pemula yang sangat gugup tentang kekacauan dan kekerasan yang akan terjadi di asrama mereka. Mereka tidak takut dipukuli oleh senior mereka, bahkan mereka tidak peduli tentang diri mereka sendiri. Sebaliknya, mereka khawatir jika mereka dipukuli oleh senior mereka setiap hari, itu akan menodai martabat dan reputasi Tuan Muda Jin. Kami tidak tahu apa yang kamu suka, jadi kami hanya mendapatkan banyak barang yang berbeda. Rokoknya dibuat di Mila, dan alkoholnya berasal dari merek terkenal di Kurano Dukedom. Mereka mahal, kau tahu? Kami tidak menaruh racun atau apapun di dalamnya. Jadi kami akan berterima kasih jika kalian menerima ini. Kenapa kamu tiba-tiba memberi kami hal-hal seperti ini? Mengapa kamu bertanya? Karena kami menjilat kalian. Kami tidak berafiliasi dengan faksi manapun. Jadi meskipun kami tidak dapat berpartisipasi dalam persidangan keluarga, kami ingin mendukung Tuan Muda Jin. Di klan Arkandel tidak berafiliasi dengan faksi manapun berarti para taruna tidak cukup terampil. Dan meskipun dalam situasi yang tidak berkomitmen ini, para taruna ini dapat mencari divisi bungsu karena si kembar Tona. Para taruna ini telah mengalami segala macam siksaan dan intimidasi sejak si kembar Tona naik ke kelas menengah 1 tahun yang lalu. Karena itu, mereka ingin mengucapkan terima kasih kepada Jin. Si kembar Tona hanya berperilaku seperti domba yang patuh di depan jin atau anak-anak Rakandel lainnya. Tetapi sebagian besar waktu, mereka adalah orang yang gila yang kejam. Mereka tidak dikenal sebagai maniak pembunuh jahat tanpa alasan dalam kehidupan pertama jin. Kalau begitu, kita akan pergi. Saya berharap masa depan kamu lebih cerah dan lebih menjanjikan daripada masa depan kami. Setelah kembali ke kamarnya, Jin menghela nafas panjang. Dia menutup pintu dan bersandar di dinding saat ketegangan meninggalkannya. Bahkan dia senang akhirnya bisa mengungkapkan stres dan kegugupannya sejak awal kelas. Saya pikir hati saya akan meledak saat dia mengingat percakapannya dengan pamannya, Z. Rakandel. Jin hanya bisa menatap langit-langit dengan takjub. Berkat kemundurannya, Jin menyadari kepribadian dan proses berpikir pamannya. Jadi dia tahu persis apa yang harus dikatakan untuk memuaskan instruktur. Namun, mengetahui apa yang harus dikatakan dan benar-benar harus mengatakannya di depan pamannya adalah masalah yang sama sekali berbeda. Seandainya Jin menunjukkan sedikit pun ketakutan pada ekspresinya di hadapan Z, salah satu anggota tubuhnya akan segera dikirim terbang. Faktanya, pamannya mungkin bahkan memotong kepala Jin dengan bersih seperti yang dia katakan. Namun Jin telah berhasil menyelesaikan situasi itu. Dia telah menanamkan citra dirinya yang kuat di dalam pikiran Z dan para taruna lainnya. Terlebih lagi, Jin telah menyatakan perang terhadap fraksi kembar Tona atas kelas menengah. Meskipun
Manfaat yang diterima Jin tampak terlalu kecil dibandingkan dengan bagaimana dia mempertaruhkan nyawanya untuk menghadapi Z. Bocah itu tahu itu sepadan. Jin tahu lebih baik daripada siapapun bahwa seseorang dapat dengan mudah kehilangan nyawanya di klan Rakandel untuk masalah terkecil. Dan bahkan seseorang tidak dapat memperoleh apapun kecuali mereka menggunakan semua kekuatan mereka. Berjuang, menangkan, dan nikmati keuntungannya. Aku yakin bahkan jika semua orang adalah seorang regresor, mereka tidak akan bisa bertindak dan berperilaku sepertiku. 3 kebajikan besar dari klan Rakandel yang pernah dia benci di kehidupan pertamanya, Jin saat ini lebih dekat daripada siapapun untuk mencapai kebajikan itu. Gili, ya Tuan Muda, saya telah secara resmi menyatakan perang terhadap kakak Tona. Tetapi tampaknya kakak tertua Ani dan Mio diam-diam mendukung mereka. Gili langsung membeku, tangan yang sedang menyekat cangkir teh berhenti di jalurnya. Itu adalah konflik yang tak terhindarkan selama mereka semua berdiri di dalam kandang yang sama yang disebut kelas menengah. Namun Gili tidak menyangka si kembar Tona memiliki pendukung. Segera tatapannya menjadi gelap dan dalam. Nyonya Ani dan Miu, apakah kamu yakin? Ya, hari ini saya menebas seorang kadet yang bersama kakak dan sedang memeriksanya. Dia adalah bagian dari fraksi kakak Ani dan Miu. Faktanya, tidak mungkin Tona bersaudara sudah memiliki kesatria bintang 5 di fraksi mereka. Bahkan jika seseorang adalah bagian dari garis keturunan langsung klan Rakandel, seorang kesatria klan tidak akan bersedia untuk menundukkan diri kepada seseorang yang lebih lemah dari mereka. Namun si kembar Tona masih berada di tahap bintang 3. Hah? Aku tidak menyangka mereka sudah mulai mencoba mengendalikanmu, Tuan Muda, karena mereka sudah menjadi pembawa bendera yang aktif. Mio dan Ani adalah kesatria bintang 7 yang telah bertarung di banyak medan perang. Karena banyak kontribusi mereka menerima kualifikasi pembawa bendera dari klan. Di antara 13 anak Siron Rakandel, hanya 4 yang belum menjadi pembawa bendera. Jin, sekembar Tona, dan putri bungsu Siron, Yona. Gili mengutak-atik gelas teh dengan perasaan rumit. Ini sebenarnya kabar baik bahwa kakak perempuanku sudah mencoba untuk menahanku. Itu artinya mereka sudah mengkhawatirkanku meski usia kami terpaut jauh. Meski begitu, itu tidak masuk akal. Kamu baru berusia 15 tahun, Tuan Muda, dan itu adalah aturan tidak tertulis bahwa pembawa bendera hanya boleh bertarung di antara mereka sendiri dan tidak terlibat dengan saudara bungsu mereka. Gili meledak marah. Tidak apa-apa. Saya hanya perlu mengubah banyak hal sehingga kakak perempuanku tidak hanya merasa khawatir denganku, tapi juga takut kepadaku. Kucing berjemur yang berbaring di samping jendela tiba-tiba berbalik dan berubah menjadi manusia. Apa yang sedang terjadi? Apa yang kamu bicarakan? Biarkan aku di dalamnya juga. Gili menjelaskan situasinya secara sederhana kepada Murakan, yang kemudian menghela napas dalam-dalam. Sayang sekali saya belum bisa mengungkapkan identitas saya. Aku bisa dengan mudah menghajar 2 kesatria bintang 7 dengan jentikan jari. Mengapa saudara-saudaramu terobsesi menginjak-injakmu meskipun kamu satu-satunya harapan klan mengalahkan Zivil di masa depan? Satu-satunya harapan klan untuk mengalahkan Zivil di masa depan? Kata-kata Murakan akurat. Jika Jin menguasai kekuatan solderat dan tinggal di dalam klan, Rakandel bisa menginjak-injak Zivil dan mengambil alih dunia di masa depan. Saat ini, Zivil berada di atas angin. Jika Rakandel dan Zivil memulai perang habis-habisan hari ini, klan penyihir akan keluar sebagai pemenang pada akhirnya. Tapi klan Zivil belum menyatakan perang terhadap Rakandel karena 2 alasan. Konflik akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki dan keberadaan Siron Rakandel. Namun ada satu detail kecil yang sangat kecil tetapi sangat penting yang tidak disadari oleh Zivil. Dewa yang sangat mereka dambakan, Solderat saat ini dikontrak oleh Jin. Apakah saudara-saudaramu bertingkah seperti ini karena mereka tidak tahu bahwa kamu adalah kontraktor Solderat? Tidak, mereka hanya mencoba menahan siapapun yang menunjukkan potensi. Bahkan jika mereka tahu saya adalah kontraktor Solderat,
Mereka akan 10 kali lebih termotivasi untuk menginjak-injakku. Itu akan menjadi keajaiban jika saya bertahan sampai usia 15 tahun. Meski begitu, klan ini masih kacau seperti 1000 tahun yang lalu. Bahkan hal-hal mungkin sudah mulai lebih baik saat itu. Patriark pertama, kamu kasar dan kurang ajar, tetapi dia masih memiliki belas kasih dan hati. Lalu apa yang kamu rencanakan mulai sekarang, Tuan Muda? Saya tidak punya alasan untuk ragu. Saya sudah memberikan pukulan berat kepada saudara perempuan saya. Saya tidak hanya menebas bawahan kelas menengah terkuat mereka pada hari pertama saya juga mengalihkan afiliasi resminya ke fraksi Tona. Alih-alih saudara perempuan saya, Jin menjelaskan insiden di tempat pelatihan kepada dua lainnya secara resmi. Kajin bukan anggota fraksi Ani dan Yu lagi karena si kembar Tona memanggilnya kadet kami. Saya yakin kakak laki-laki saya akan dipukuli sampai mati oleh saudara perempuan kami. Mereka pasti akan datang ke tempat latihan besok dengan wajah memar dan bengkak. Akan sulit bagi mereka untuk mencoba mendiskusi dengan bawahan kelas menengah mereka sendiri. Akan sulit bagi mereka untuk mencoba menindasku dengan bawahan kelas menengah mereka sekarang. Jika seorang raja memberikan pasukan terkuatnya kepada seorang jenderal, dan jenderal itu kembali setelah seluruh pasukannya dihancurkan, raja tidak akan memberi mereka kesempatan kedua. Dan karena mereka sudah menjadi pembawa bendera, kakak perempuanku tidak bisa secara pribadi datang ke kelas menengah untuk memukuliku sampai mati. Kalau begitu, hanya ada satu metode terakhir yang bisa mereka gunakan untuk mencoba, menindasku. Gili terkesiap saat menyadari apa yang Jin bicarakan. Melalui misi. Betul sekali. Mereka kemungkinan besar akan memanipulasi misi yang saya terima dengan otoritas mereka sebagai pembawa bendera. Saya yakin mereka akan secara khusus memilih untuk memberi saya misi yang sangat sulit dan dengan sungguh-sungguh menunggu saya mati dalam tugas atau kembali dengan cedera parah. Saya akan mencoba mendiskusikannya dengan pengasuh wanita. Saya tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi pada Anda, Tuan Muda. Gili yang baik hati dan naif tidak tahu cara berpikir dengan cara yang licik. Tidak boleh, Gili. Jika mereka mengetahuinya, kakak penatua akan menuduh saya mencoba menyalahgunakan kekuasaan saya dan akan mengambil tindakan disipliner terhadap saya. Dan pengawas misi adalah bagian dari yurisdiksi pembawa bendera. Jadi jika kami tidak memiliki penjelasan nyata, kami tidak dapat menghentikan mereka untuk memanipulasi jadwal misinya. Tapi ada satu hal yang tidak disadari oleh kakak perempuanku. Sebagai besar, misi sulit adalah tugas satu orang. Tapi jika aku ditugaskan misi satu orang, aku tidak perlu menahan diri untuk menyembunyikan kemampuanku yang sebenarnya. Bukan begitu? Tidak seperti misi kelompok, Jin akan dapat menggunakan sihir dan kekuatan spiritual saat menjalani misi solo. Dan dia menggunakan sihir, kekuatan spiritual, dan teknik pertempuran yang tertulis dalam buku-buku rahasia dari berbagai klan bela diri selama tidak ada orang di sekitar atau dia membunuh semua saksi. Jadi, misi solo sebenarnya adalah kesempatan besar bagi Jin. Jika kakak perempuanku mengirimku ke misi solo, saya akan sangat berterima kasih. Mencekik karena harus membatasi diri hanya dengan ilmu pedang. Saya hanya akan menjalankan misi menggunakan kemampuan tersembunyi saya untuk memusnahkan musuh saya dan mendapat beberapa pencapaian. Pencapaian dalam misi itulah kriteria mutlak yang digunakan instruktur untuk mengevaluasi taruna di kelas menengah. Ada kasus di mana seorang kadet memiliki ilmu pedang yang sangat baik tetapi tertinggal dalam misi. Dan sebaliknya. Tak perlu dikatakan, kriteria yang lebih penting adalah misi. Selain itu, misi solo dengan kesulitan tinggi adalah misi terbaik untuk dilakukan untuk mendapatkan poin terbanyak. Misi solo biasanya terdiri dari pembunuhan dan spionase. Jadi itu adalah tugas yang paling berbahaya. Itu rencana yang bagus, nak. Jika kamu menggunakan semua kemampuan tersembunyimu, kamu seharusnya bisa menyaingi taruna kelas lanjut yang lebih lemah. Tuan Muda, Murakan dan Gili sangat menyadari kemampuan tempur Jin yang sebenarnya. Karena ilmu pedang Jin berkembang dengan cepat, dia mungkin akan mencapai tahap bintang 4 sebelum dikirim pada misi pertamanya. Dan jika salah satu misi tampaknya terlalu sulit bagimu,
Aku bisa menemanimu untuk membantu, bahkan jika itu adalah misi solo. Mereka seharusnya mengizinkanmu membawa seekor kucing, bukan? Mereka akan, tapi aku ingin kau melakukan sesuatu yang lain untukku. Apa itu? Saya akan memberitahumu nanti karena kita telah membahas hal-hal yang paling penting. Saya harus pergi ke sesi latihan Elder Sister Luna sekarang. Berperilakulah saat aku pergi dan jangan menimbulkan masalah. Kelas menengah memulai pelatihannya dengan sungguh-sungguh. Dibandingkan dengan kelas pelatihan pemula, tidak ada perbedaan khusus dalam regimen selain fakta bahwa taruna menggunakan pedang asli dan kesulitannya lebih tinggi. Namun ketika kelas sore dimulai, Jin dan si kembar Tona dibawa ke area tersembunyi di dalam tempat latihan dan diajari teknik pedang rakandel. Ini adalah hak istimewa yang hanya tersedia untuk mereka keturunan rakandel. Ilmu pedang klan kami secara sederhana, sangat kuat, itu destruktif dan tak tergoyahkan. Kepribadian dan kebajikan klan diwujudkan dengan sempurna dalam ilmu pedang kita. Ketika anak laki-laki yang duduk bersila di lantai itu mengangguk serempak, wajah si kembar Tona memar dan bengkak seperti yang telah diprediksi Jin. Mereka telah dipukuli oleh saudara perempuan mereka sepanjang malam. Namun Jet bahkan tidak repot-repot bertanya mengapa si kembar berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia tidak peduli. Dia sudah tahu bahwa si kembar Tona tidak memiliki potensi besar sebelum Jin bergabung dengan kelas menengah. Saya tidak pernah berpikir hari ini akan pernah datang ketika saya merasa kasihan pada si kembar Tona. Namun, mereka menuai apa yang mereka tabur. Mereka adalah maniak pembunuh gila di kehidupan masa lalu Jin dan tumbuh menjadi maniak pembunuh yang sama sekarang. Namun si kembar diperlakukan sebagai anak-anak jenius yang luar biasa di dunia luar. Namun mereka gagal di mata Z dan paman mereka tidak peduli tentang mereka sekarang. Terlebih lagi si kembar telah dipermalukan oleh adik laki-laki mereka kemarin. Jadi Z sangat tidak senang dengan mereka. Namun bukan berarti Z sama sekali tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap mereka. Jangan menghadapi yang termuda sampai kalian berdua cukup kuat. Artinya jika kamu ingin berumur panjang, anak itu bukanlah seseorang yang bisa kalian tandingi. Kemarin setelah memberitahu si kembar untuk tetap tinggal setelah kelas, Jad memperingatkan kakak laki-laki Jin seperti itu. Kalian bertiga pasti sudah sadar, tapi ilmu pedang klan kita tidak memiliki satu gaya atau bentuk. Meskipun kami memiliki teknik, rahasia, dan gerakan pembunuhan yang menentukan, itu hanya diajarkan setelah kalian menjadi pembawa bendera. Ilmu pedang yang diajarkan kepada keturunan Rakanda langsung adalah gaya ilmu pedang tanpa bentuk, berbeda dengan gaya yang diajarkan kepada taruna. Tidak ada pola, tidak ada gerak kaki, dan tidak ada bentuk atau wujud yang nyata. Itu adalah perbedaan terbesar antara klan Rakanda dan klan beda diri lainnya. Apakah kamu tahu mengapa ilmu pedang klan kita tidak berbentuk? Itu karena kemampuan fisik khusus dan kemampuan sensorik yang dimiliki oleh garis keturunan Rakandel. Benar, garis keturunan Rakandel memiliki tubuh yang diberkati. Kami memiliki kemampuan sensorik khusus terhadap tubuh kami sendiri. Dan pedang yang tidak dapat dipahami oleh manusia biasa. Tidak ada yang lain, tidak satu orang pun dari ribuan atau puluhan ribu. Waktu di mana berkah garis keturunan mekar dan efek keseluruhan pada bakat seseorang berbeda untuk setiap individu. Namun berkah itu memang mekar di setiap Rakandel sejak 1000 tahun yang lalu. Tidak ada yang dibebaskan dari itu. Namun afinitas garis keturunan dengan sihir sangat rendah. Jin adalah pengecualian yang sangat langka untuk aturan di antara Rakandel. Jet melanjutkan kata-katanya dan menyelesaikan penjelasannya. Jadi apa yang akan saya ajarkan kepada kalian bertiga sangat sederhana dan tidak canggih. Oke, sampai di sini dulu untuk part kali ini. Kita lanjut ke part berikutnya dan terima kasih.